يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد النورين والفارقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وله من رسول الله الملتمس ولم يدانه في علمي والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فلن يليق الرسول الله جاهك في إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لخمسة رتبي بها هرى الوباء الحتما المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا زد لنا علما لنا زد لنا تقوانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على بلغة النبي رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المعلم بكتاب ناصر عباد سيدنا المرجع بركة ناصرهم وبرعهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين للآخرة صلوا بهذا المسجد يا تقسم بالرحمة والمغفرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul 'azim. Syukur alhamdulillah, thumma alhamdulillah jamaah masjid Wadul Alam rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dengan duduk di majlis ini Allah berikan tambah-tambah keberkahan buat kita, dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mulia tercurah kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in sampailah kita selaku umatnya. Mari kita lanjutkan dalam kitab Nasul Ibad ini. Wal maqala mu'alif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi bidhrihan. Wal maqalatu saminatu, maqalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi yang namanya Abi Hurairah. Namanya Abu Hurairah. Kalau kita artikan secara parsial satu-satu, abun abi itu abun bapak. Hirrotun itu kucing. Hurairah ditasbir. Jadi bapaknya kucing. Karena senang waktu itu ada kucing lagi kelaparan, dibantu. Bukan berarti dia di rumahnya banyak kucing. Kalau rumahnya banyak anjing, bapak anjing. Yang begitu maksudnya. Ya. Tapi pernah menyayang, ada kucing lagi sakit, butuh dengan sesuatu, disayang oleh beliau, diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Melihat kebiasaan itu, dijulukilah namanya Abu Hurairah. Wasmuhu, padahal nama aslinya itu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar atau bin Sakhar. Abdurrahman namanya, cakep namanya. Jadi kalau orang Arab tuh atau orang-orang dulu ngasih nama asli, kadang ikut julukan atau kadang ikut nama gelar bapaknya. Sama orang kita juga. Orang kita juga namanya, misalkan namanya Jalaluddin, masuk ke daerah Betawi, panggil Din. Ada yang panggil Jalal. Jalannya rada-rada miring, diketel lah sama orang. Udin miring apa Udin biasa, kan begitu. Tuh, orang kita kalau bahasa orang Sunda namanya poyokan, poyok, ejekan. Sebenarnya itu ejekan. Nah, kita nggak boleh begitu. Ini kan karena memang baik, ya dia dengan hewan. Abdurrahman bin Sakhar disebutnya, digelari karena baik dengan tuh kucing, disebutnya Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah ini? Annahu qala, sesungguhnya qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada hadis Nabi dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang menyelamatkan, ay mukhlisatin li sahibiha minal adab, yaitu tiap-tiap yang bisa menyelamatkan pada seorang temannya minal adabi, daripada siksa. Jadi ini kata Nabi,
siapa orang yang punya 3 ini bakalan dianggap kawan dengan yang dia biasakan itu dan menyelamatkannya dari siksa. Orang itu bisa dilihat kebaikannya, bagaimana pergaulannya, kata Nabi. Al-mar'u ala dinil khalil. Seseorang itu bergantung dari agama dan kawannya. Agamanya bagus tapi temennya nggak bagus, kadang ke bawah. Ini kita punya teman bagus, kita punya agama bagus. Ada teman kita agamanya bagus, ya, hafal hadis, hafal Quran, ngaji cakep. Bergaul sama tukang koruptor, temannya banyak kan begitu, ke bawah dia. Agamanya kurang bagus dalam artian ya entar kenceng entar kendor, sholatnya, ngajinya apalagi los. Kalau sholat entar kenceng entar kendor udah kayak gitar bencong gitu. Tapi karena lingkungannya dia ini orang-orang saleh yang ngingetin dia bagaimana kewajiban setiap hamba, itu ngelihat temennya sholat mulu ke bawah dia. Yang dimaksud dengan temennya ini, kata ulama, yang Nabi sebut dengan temennya ini, khalil ini adalah istri. Lebih spesifiknya adalah istri. Ini kita gampang gambaran, gampang aja deh. Ini suami udah kerja, naik jabatan, enak, anteng, nggak pernah neko-neko. Begitu ada rasa naik jabatan, istri yang namanya perempuan berbeda nih pikirannya. Ada jumawa, iya, ngelihat orang lain, Pak no, dia udah ganti mobil, dia ganti motor, dia ganti ini lah, kita masih begini aja naik jabatan ini. Coba dah, potong dikit nyono. Ketahuan dulu kan pimpinan Pak, kotak amal ambil aja dulu. Lo pimpinan DKM itu mah kerjaannya. Ilah kotak amal mau diambil dibuka juga ngeri kita lihatnya. Kotak amal lewat Jumatan ngeri ngeliatnya Pak. Dibuka istighfar kita. Nulus dada atas. Ya begitu perjuangan kita. Jadi dimaksud Nabi yang dikatakan orang ini bagaimana bergantung agama dan juga temannya, itu bisa makna ini teman pergaulan lingkungannya. Lebih tepat, lebih detailnya lagi adalah istrinya, teman dekat. Luar biasa, yang ngelamatin kita tuh. Karena orang jangan sampai salah pilih, repot. Sebab kenapa? Di agama Nabi sendiri juga bilang, kalau pilih jodoh ini bukan jomblo pokoknya. Jomblo ini. Kita kan udah angkatan. Lewat udah ini. Ya malah ya kalau menambah sih kan ya. Ini kata Nabi, disuruh kita itu pilih tunkahul mar'ah, cari nikahi wanita itu ya al-ma'atin dengan 4. Bijamalihat karena cantiknya. Terus apa lagi? Binasabihat karena nasabnya. Terus apa lagi? Apa kamu? Udah cakep, nasabnya, ya, kaya, dimalihat, ya. Terus yang 4 apa terakhir? Lidiniha, agama. Jadi agama ini termasuk bagian daripada teman khalil itu istri. Ya kalau kita belum, kita udah kayak ngajinya telat. Pantesan kita perang Israel sama Iran itu di rumah. Aduh, bagaimana ya itu mah dirawat aja. Enggak ramat itu, dirawat aja sama kita. Iya, itu cerminan kita. Kalau kita saat ini pengen jadi yang baik, itu orang pendamping kita
maka cerminan kita pun harus jadi orang baik. Jadi kata Nabi SAW, kalau orang pengen yang namanya selamat, ada 3 macam-macam keselamatan ini, ya, itu bisa nyelamatin orang yang bergaul, orang yang menjadi temannya minal azab, daripada siksa. Wasalasun muhlikatun, dan 3 juga yang bikin kehancuran, ay mauqu'atul liqa'aliha fil halaki, yakni jatuhnya, tersungkurnya ini orang yang melakukan bergaul dengannya itu fi halaki, di dalam kerusakan. Nauzubillah min. Wasalasun darajatin, dan 3 perkara yang bisa mengangkat derajat. Ay munazilun fil akhirati, yang dimana nanti bakalan turunnya adanya di akhirat. Jadi derajat nanti pangkatnya ada di akhirat. Di dunia mah enggak, saya tinggal doang semuanya. Orang kaya lagi hidup, begitu udah mati mah sama aja, dipendem-pendem juga sama orang miskin, Pak. Kali beda, orang kaya mah kuburan yang lain dia mah enggak dipendem, dikukus gitu. Saya mencoba matinya dikukus gitu ya, kuburan. Enggak, semua juga dipendem. Muslim wajib kain kafan doang. Saya bicara muslim. Ya, enggak ada muslim beda, dia orang kaya, Islam juga. Bedain kain kafannya. Bedain kain kafannya, dia mau ada sutra, enggak boleh haram. Dia mau Pak Haji ganti kain kafan pakai kiswah, boleh digebukin. Kalau logo karpet begitu, nggak bisa. Semua muslim ketika dia meninggal, dia wafat, kain kafannya kain putih, kain kafan biasa, cuma 2 lembar buat laki-laki. Nggak ada perbedaan. Kali dia mau orang kaya muslim, kudu pakai jam Rolex, ya, bukan Rolex jelek, nggak gitu. Rolex. Jam tangan mereka apa? Jelek, enggak pantas kayak orangnya. Pakai jam tangan Rolex itu harga 5 miliar, 15 miliar. Dibedain kali, enggak pakai. Jangan jam tangan, Pak. Kos kaki bolong aja begitu kita mati dibuka. Enggak boleh ada yang ketinggal dalam hubungan dunia kita ke bawah ke alam kubur itu, enggak bisa dibawa. Enggak ada bedanya. Makanya derajat man nanti kelihatannya di akhir. Sekarang orang bisa, makanya umat Nabi SAW jangan pesimis, kecil hati kita yang saat ini mungkin dalam dunia dipandang orang hina, nggak punya apa-apa, tapi bahagia kita. Biarin orang-orang bicara bagaimana. Derajat itu nanti di akhirat kelihatannya ibadah Allah. Ketika di yaumil mahsyar dikumpulin, di situ dibedain tuh. Dikasih namanya yuzalimullahu ta'ala, naungan Allah ta'ala, ada rahmat Allah khusus buat orang-orang yang dinaikkan derajat. Orang yang sering masjid, kata Nabi, ta'alluq artinya ke masjid, bakalan dapat naungan. Ini istimewa dia. Orang-orang pada panas, gerah, dia mah adem banget. Adem banget ini. Ya, belum beda ini. Begitu lihat, kenapa sih amalan apa ini? Oh, hatinya ta'alluq ke masjid, senang ke masjid. Ya, ada lagi orang yang suka azan. Oh, dia beda, kelihatan lehernya panjang banget kayak soang. Yang bener tadi, leher kelihatan nanti. Makanya orang ahli azan aman, kecil nanti panjang kecil. Kalau sini kan ambil ya. Ngomong orang kecil tertinggi lah. Moyor. Kayak kuyang. Udah songkol lagi mau nyosor begitu. Malah putih-putih kayak songkol. Ya Allah, kecil semuanya. Orang-orang yang dimana mereka melakukan kemaksiatan juga bakalan dihinakan di yaumil mahsyar. Nauzubillah. Itu derajat tuh.
3 derajat nanti dapatnya di akhirat, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasalasun kafaratin, dan 3 perkara menjadi penebus, lidnubi amaliha, karena dosa-dosa yang dia lakukannya. Jadi ada 3 yang bisa menjadikan penebus daripada dosa yang pernah dia lakukan. Fa'amal munjiyatu, maka adapun yang dikatakan keselamatan 3 tadi, fa khasyatullahi ta'ala fisiri walaniyah. Yang pertama, keselamatan ada 3. Yang pertama, takut kepada Allah dalam keadaan siri wal alaniyah. Siri itu apa? Rahasia. Alaniyah itu terbuka. Maka ada nikah siri, bukan siri. Kalau siri mata teman itu kabur. Ya. Terus apa lagi itu buah sama gigi kita. Siri namanya, Pak. Kalau sirri atau sirrun itu artinya gembira. Sirri itu singkat sir, rahasia. Makanya ada rahasia, senang tersembunyi. Jadi senang tapi tersembunyi. Makanya orang kawin siri, girang banget dia. Sirri. Jadi takut sama Allah itu bukan cuma ucapan. Ya, kalau ucapan tuh namanya alaniyah, terbuka, siapa aja bisa melihat. Orang sholat tuh lagi takwa sama Allah. Orang lagi pakai serepet mau ngaji takwa sama Allah, pakai sarung, pakai peci. Orang mau ke masjid Jumatan takwa sama Allah. Yang susah itu siri, bener nggak? Ya, ibadah siri apa kawin siri mah susah itu, ngeri. Makanya jangan sampai ketahuan ibadah siri itu. Ini jangan sampai ngomong pikiran nikah nih ya, ini ibadah siri, ibadah siap. Yang dimana orang tidur kita bangun, orang ngepel tangannya kita terbuka, orang nolak kita nerima. Bagaimana cara kami nggak boleh ada yang tahu. Diam-diam kita doain saudara kita. Diam-diam kita doain orang-orang di lingkungan kita. Kan jarang ibadah Allah orang ngedoain orang-orang di lingkungan. Kebanyakan kalau bangun malam, bangun duha, ngedoain siapa? Diri sendiri. Doain anak, doain istri, nyapa, engkong, saudara-saudara kita. Nggak ada doain tetangga kita. Ya Allah, semoga tetangga saya jadi orang soleh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, banyak duitnya. Pernah begini? Kata kita, wah enak banget, terkabul, enak dia. Emang kita artinya pelit. Sampai doa aja pelit. Udah urusan kita sedekah bakhil, sampai doa bakhil-bakhil. Oh, terbuat dari apa kita ini? Ya, doa yang kita ucapin ke orang lain, ya, itu kembalinya ke kita. Dia nggak berhasil, baliknya ke kita. Dia nggak dapat, belum dapat nih kesolehan yang kita maksud doa buat soleh dia, baliknya ke kita soleh. Dia belum ketemu yang namanya uangnya banyak, gampang urusannya, baliknya ke kita. Kan kagak rugi itu doa. Cuma ngeri-ngeri kabul kita kan begitu orangnya. Dia kabul kita belum, ya Allah. Ya Allah, naas amat gitu ya. Nggak ada yang rugi, nggak ada ucapan itu doa betul Pak. Balik ke kita ntar. Bisirri wal alaniyah. Jadi keselamatan kita itu kata Nabi SAW, yang pertama dari 3 persoalan adalah takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama. Yang susah tuh keadaan sendiri. Lagi bareng-bareng mau kita nonton konten Islami. Ya nggak bacaan dulu tentang bagaimana sholat ini, pas di kamar dirian berubah, tontonan udah koslet. Ya kerasa ada awak masing-masing ngeraba sama kita. Ya. Kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina, atau satu fil ma'isati
bi allam sirri li'anna taqallahu fihi a'la darajat, yaitu orang yang tetap di dalam kefakiran walaupun dirinya ini mampu. Maksudnya sederhana, ini orang selamat. Dia ini orang yang mampu tapi memposisikan dirinya dalam sederhana. Kagak aneh-aneh, beli sendal aja ya, yang penting manfaat dipakai. Buatnya buat jalan dipakai, jangan segala sendal. Saudara beli yang 500 juta. Di sempak yang 1 miliar. Ya, yang biasa aja pakai sama kita. Sederhana, bukan tujuan mubazir. Ya, tapi kan terbalik. Sekarang mah orang fakir gayanya gaya kaya berat akhirnya. Makan aja ripuh kita. Segala beli ini beli itu, gaya dulu yang penting keren. Perkara yang lain belakangan, belum ngeri itu. Orang-orang sekarang itu yang berpikir yang selamat, kata Kanjeng Nabi, dia ini memasukkan rasa qanaah, rasa merasa cukup ya, sederhananya, padahal dia mampu, tapi dia posisikan seperti orang-orang pada umumnya. Enggak terlalu menonjol, biasa aja. Beli mobil, jangan yang aneh-aneh, yang biasa aja, tapi bisa. Toh sama, yang penting jalan, yang penting lancar, asal jangan mogok. Jadi mah jangan mentang-mentang sederhana, beli yang rendahan, mogok, wah jangan, itu merepot. Maksudnya itu yang biasa aja, pada umumnya, ya nggak ngerepotin lah. Tuh, ada nggak modelan begitu? Orang kaya tapi berlaga sederhana, ada kan? Ada, tapi sulit dicari. Ada kan orang kaya, ada bener orang kaya, tapi nggak ada fakir. Pengen disebut mulu. Lalu kalau pada gua mah, lah gimana ini kan begitu? Itu masjid kalau pada saya, hubuh. Itu masjid kalau saya nggak kasih AC, itu selalu pada gerah. Makanya disebut mulu juga, repot. Ya, sebab ketakwaan, keselamatan itu katakan Nabi, orang yang mampu, orang yang kaya tapi memposisikan dirinya sederhana, itu selamat dia. Low profile bahasa kitanya. Ya, orang dijamu sama dia, ayo makan bareng, sederhana, duduk mau bareng, mau kumpul bareng sama orang-orang, nggak bedain tuh karyawan di atasan bareng, itu enak tuh, nggak pengen begitu Pak. Ini cuma baru jadi bos rongsok sombong banget. Ya, jangan kita sederhana biasa makan bareng sama siapa, nggak beda-beda. Tuh, kalau punya teman kayak gitu pegang tangannya Pak, pegang erat-erat sama kita. Ini orang saleh. Susah yang kayak gini Pak. Jadi dunia cukup dalam genggaman, bukan ditaruh di dalam hati, dalam dada dia. Kemudian yang selamat itu kata Nabi nomor 3, wala 'adlu fi ridha wal ghadab bi an yaghdiba lillahi wa yarda, yaitu orang yang berlaku adil dan di dalam ridha dan dalam keadaan dia ini murka. Jadi dia tetap adil dalam keadaan benar maupun dalam ada orang yang melakukan kesalahan. Dia bikin hukumnya hukum adil. Ini yang benar-benar, yang salah-salah. Bukan yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Itu nggak bisa. Sekarang kita lihat fenomenanya begitu. Gimana aja, ada uang, lancar urusan. Kalau bahasa kita sekarang ABS, asal Bapak seneng, ini harus adil kita. Adil itu bukan sama rata, tapi sesuai bagaimana porsinya tuh orang kita meletakinya. Kayak kita punya anak SMA, SMP, SD, kita kasih 20.000 tuh yang SD, SMA 20.000, SMA, SMP 20.000, semua rata 20.000. Yang SD girang, gede juga ini, iya kan? 20.000 anak SD kelas 1. Begitu yang SMP, ya lumayan lah nanggung. SMA, ya segini mah.
Nggak bisa. Adil bukan timbangan rata nominal atau bagian yang bukan begitu. Sesuai bagaimana kadar porsi ketika kita tahu bagaimana letak kesalahan atau kebenaran orang tersebut. Itu adil. Bentar lagi nih kayak Idul Adha korban kita. Perlu adil. Korban sapi orang. Pak saya ya sama sapi saya sunah korban. Ngomongnya sunah korban. Jangan lagi jamnya, lagi akadnya, Pak saya korban atas nama saya, ini anak-anak 7, ini sapinya ya. Jangan atas nama kita, tapi bilang saya sunah korban atas nama saya, istri saya, anak dan seterusnya. Nah udah begitu, si panitia jangan lupa bilang, wis jangan pulang dulu, saya terima ini jangan pulang dulu. Terus apa Pak? Lah ini kan ada potong ini. Begitu. Ini bukan berarti riba. Kita bilang sama dia, Pak, ini ada jasa potongnya. Bapak menaruhnya geletaknya, kalau bisa kan dia ngasih sapi itu, geletaknya ke kebun. Lah iya numpang potong doang. Kasih kita buat potongnya nih Pak, uang potongnya. Ini hadiah uang potongnya. Begitu. Kita bilang panitia, ya paling enggak berapa terserah itu urusannya. Biasa ketentuan di masjid beda-beda, begitu ya. Ada yang sekian, saya nggak tahu berapa itu. Supaya apa? Ada keadilan. Masa duit kas diprobet juga? Kalau andai kata duit kas diprobet juga, diambil juga duit masjid, duit infak orang yang beda hubungannya dengan masjid, lah itu kagak boleh. Nih misalkan nih infak masjid, diambil buat korban, lah kagak boleh. Lah korban mah korban orang, apa hubungannya sama mas? Masjid gak ada, nggak boleh. Kecuali majelis pengajian, ada kegiatan PHBI, ada di situ penghidupan buat merkot, ada bayar listrik, perawatan karpet dan seterusnya buat masjid ya. Itu boleh. Kalau kurban bukan urusan masjid, mas bukan. Korban bukan masjid di mana baik, Pak. Ya, kalau korban di mana aja, di planet juga boleh. Saya mau ngomong di planet lah begitu. Ngomong planet. Gak aja deh. Ya, begitu tuh main cekap urusan. Ya, begitu dah jamaah rahimakumullah. Jadi kata Nabi SAW, orang yang pengen selamat tadi, yang pertama apa? Takut kepada Allah fisir wal alaniyah. Yang kedua apa? Sederhana walaupun dia ini orang yang punya. Yang ketiga berlaku adil dalam kondisi dia ini ridho maupun dalam keadaan marah, tetap adil, nggak bisa. Ya, sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab ini orang yang luar biasa tegasnya. Kalau bahasa kita nih sangar ya. Tapi begitu ada orang-orang minta keadilan, dia nggak peduli. Ya, dia nggak peduli. Contoh ada gubernur yang di mana saat itu berlaku kurang adil kepada warganya, Umar bin Khattab langsung mengasih tulang di garis bahasa kita dicoret dengan pedang, berikan kepada sebulan ini. Begitu melihat tuh tulang yang ditulis atau disabet dengan pedang Sayyidina Umar bin Khattab, gemeter itu gubernur, takut. Dia mengatakan seakan-akan takutlah kamu kepada Allah, berjalanlah yang lurus, bertegak lurus dalam hukum Allah Ta'ala. Jadi Umar bin Khattab tuh kadang ketika lagi ada menanggapi persoalan serumit apapun, dia tetap dengar orang-orang dengan tenang, dengan bijak, dengan adil, enggak beda-bedain. Sebab Nabi SAW pernah ketika kumpul bareng sahabat, ini Nabi lagi rapat Pak, rapat jenderal-jenderal, penting persiapan mau perang. Ada yang ngetok pintu, tok malam-malam. Assalamualaikum. Udah Nabi jawab waalaikumsalam. Begitu dibuka, lihat, udah Nabi duduk lagi. Seakan-akan Nabi nggak mau memandang dia lagi, karena Nabi lagi genting rapat dengan jenderal-jenderal, bahasa kita pemimpin muslimin. Yang datang siapa emang itu dicuekin sama Nabi? Abdullah bin Umi Maktum, orang buta yang datang. Ya, Nabi ditegur sama Allah Ta'ala. Abbasa wata wala anja'ahu a'ma. Muhammad bahasa kita, jangan bermuka masam
Atau bahasanya jangan kau tidak berlaku enak mukamu di hadapan Abdullah bin Umi Maktum anja'ahumul a'ma. Yang datang itu gara-gara yang orang buta. Ya orang buta mah kan kalau muka masam kita jebe-jebe juga nggak tahu ya. Kita gitu kan orang buta. Itu ketawa dia berarti begitu. Lah orang buta mah bebas. Kita mau ngobrol depan dia juga, dia nggak ngeliat ini. Tapi Allah Taala ini ngasih prototipnya, contohnya Nabi kita Muhammad SAW supaya kita ikut. Nabi aja ditegur, ada orang buta, Nabi mukanya kurang bahasanya kurang nanggap gitu ya, tidak menanggapi sebagaimana biasanya. Ya, ini ada tamu tok assalamualaikum kayak kita umpama nih, tok assalamualaikum salam Pak, saya dari yayasan. Lah modelan lu begitu banyak banget kayak gini, gue lapar kita. Kadang-kadang ada orang yang kita nggak suka, muka kita nggak enak banget, nggak boleh kita, nggak boleh. Ya. Datang untuk tamu man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang iman sama Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamu. Di situ enggak ada sebutan tamu ini, tamu ini, tamu. Enggak ada yang istimewa, semua sama. Begitu kita. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini. Masih banyak lagi, insyaallah nanti sehat panjang umur kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan wa bi'amri kafir majidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi